Selamat sore sahabat dan secara khusus jemaat yang dicintai Tuhan. Apa kabar sore ini? Ya, selalu saya katakan kabar kita pasti baik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan maha baik. Haleluya. Baik teman-teman dan saudara jemaat yang dicintai Tuhan, hari ini kita sampai pada pembacaan firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beberapa hal yang menarik dari pembacaan firman ini menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Iya, kalau dibuat semacam pendahuluan, maka kita bisa katakan kita hamba Tuhan mengajak seluruh jemaat, ayo sama-sama melayani untuk proyek Tuhan yang besar ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oh puji Tuhan, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-7 ini ya. Firman Tuhan makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini kan fokus dari Kristus kan, menjadi saksi di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Fokusnya kan supaya orang semakin banyak percaya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai fokus itu tidak sentral fokusnya itu. Namanya saja fokus. Ya, ternyata kan ada hal-hal yang mengganggu fokus ya. Yang mengganggu fokus itu hal yang nampaknya besar padahal kecil. Apa itu? Urusan perut, urusan pembagian yang tidak merata,
yang menimbulkan sungut-sungut. Ya, urusan keberpihakan ada Yunani, ada Ibrani. Itu hati-hati ya, itu bisa membuyarkan fokus dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iya, kalau sudah ada yang sudah fokus pada hal kecil, padahal dipikirin besar, kan itu bisa mengganggu fokus, kan terganggu. Ya, memang ya, pelayanan sedikit pun tidak boleh diabaikan. Ya, apalagi pada janda-janda. Namun pelayanan kepada janda-janda juga kita harus waspada, jangan sampai mengganggu, apalagi melalaikan pemberitaan firman. Apalagi juga bisa mengganggu pikiran para pemberita firman sehingga tidak fokus dalam doa dan pelayanan firman. Maka untuk itu perlu diambil tindakan-tindakan bijak yang tentu tidak akan mengganggu rancangan Tuhan agar tetap semuanya dapat diatasi dengan sangat baik. Untuk itulah dibutuhkan, ayo mari kita sama-sama melayani. Pelayanan bukan hanya pada ke-12 rasul, tapi pelayanan itu harus dihandle, harus ditangani, harus dipikul bersama-sama. Ya, tentu bagaimana supaya dipikul bersama-sama, kan semua ada syarat-syarat yang baik ya. Nah, intinya sore ini, besok kita lanjut lagi, kita semua harus sama-sama melayani. Karena tugas yang diberikan oleh Tuhan pada kita bukan hanya pada para rasul, tapi juga kepada setiap kita yang percaya harus menjadi saksi. Kita harus melayani.